Nah jadinya aman Di gitu. asrama waktu itu Dede ya. Waktu itu ketemu. Ya sama, iya. Iya iya iya. Nah, Iya. Dede, sejauh ini Dede, Malang melintang berkarir di dunia industri musik tanah air, khususnya di dangdut. Nah, sejauh ini menurut Dede ini seperti apa sih deh perjalanan karir Dede ini sampai sekarang, sampai di detik ini nih? Eh, Dede tuh kalau ngomongin perjalanan karir Dede suka rada melo ya, karena nggak suka masih, ya Allah masih berasa mimpi gitu, apalagi sekarang sudah menikah udah punya anak Iya. gitu, sementara aku masih memberikan kesempatan untuk Dede, karir Dede tetap 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 sama gitu, dan Tetap stay yang gitu. sayang sama Dede banyak gitu, jadi eh Dede sih berharap mudah-mudahan Dede bisa selalu memberikan yang terbaik untuk industri musik dangdut sih ya. Oke, nah, Dede, kita tarik lagi ke belakangnya deh. Dede, masih ingat nggak sih ketika Dede akhirnya keluar sebagai juara di Dangdut Akademi 1 kan? Dede keluar sebagai juara. Dede waktu itu ingat nggak sih ketika beres nih Dangdut Akademi mau ngapain? Punya rencana apa dulu nih? Karirnya mau seperti apa? Ingat nggak sih Dede dulu? Selesai dangdut akademi, pemikiran polosnya Dede tuh pokoknya Dede pengen punya lagu, Dede pengen punya album, Dede pengen konser gitu-gitu, ya namanya di umur segitu. Dede bilang ke bapak, Pak Dede pengen punya lagu ya, pengen punya album. Punya lagu kecapai karena lagu Kejora kan lagu hadiah dari Dangdut Akademi. Ya, lagu Akhirnya pertama punya Dede lagu, Kejora. hadiah segala macam. Setelah itu Dede pokoknya pengen pengen punya album, Dede pengen konser juga, karena apa namanya, perjalanan atau perjuangan yang sesungguhnya itu bukan pada saat Dede berjuang di Dangdut Akademi. Di kompetisi ya. Iya, mulainya kompetisi yang sesungguhnya itu pada saat Dede selesai dari akademi. Dede bisa mempertahankan karir Dede apa enggak, Dede bisa konsisten enggak berkarya kayak gitu. Jadi benar-benar dulu tuh dipikirin sama bapak tuh, pokoknya Dede harus tetap sederhana, tetap jadi diri sendiri, tetap baik sama orang. Terus insya Allah kalau Dede masih tetap baik, tetap tahu batasan, tetap sederhana, tetap jadi diri sendiri, orang akan makin banyak yang sayang sama diri gitu. Oke. Nah, sorry deh, bentar deh. Ini suaranya kekecilan nih. Kenapa ya suaranya ya? Suara Dede tiba-tiba kecil. Sinyal kah atau gimana nih? Kecil. Ini sekarang kecil nggak? Nah, Pak, aku tadi sampai mana suaranya ini? Nah, itu sedikit cerita Dede ketika berada di kompetisi Dangdut Akademi 1 dan ketika selesai Dangdut Akademi 1. Nah, melihat Dangdut Akademi 5 yang sedang berjalan ini Dede sendiri nih sebagai alumni, sebagai jawara pertama Dangdut Akademi, Dede mengharapkan apa sih dari para peserta yang nantinya bakal lomba nih, bakal berkompetisi di Dangdut Akademi? Apa yang Dede harapkan dari para peserta yang baru ini? Dede harap bisa apa ya, kita sama-sama berjuang, dan kuncinya sih niat yang harus dikuatkan ya. Maksudnya ikut Dangdut Akademi ini tuh tujuannya untuk apa? Selain kita memang membahagiakan orang tua, merubah harkat derajat merubah perekonomian keluarga, mengangkat harkat derajat keluarga, ya kita sendiri harus punya niat yang kuat, tekad yang kuat nih. Gue ikut Dangdut Akademi ini untuk apa? Karena kalau sekedar ibaratnya ya, biasanya ya kalau udah terjun tuh, oke, kita sama-sama memperjuangkan dan mempertahankan industri musik dangdut gitu ke kancah yang lebih luas lagi gitu. Apalagi sekarang ibaratnya orang siapa sih yang nggak tahu dangdut gitu, dan banyak banget generasi muda yang memang sudah mulai terbuka gitu, bahwa ya ini dangdut tuh punya kita, kalau bukan kita yang melestarikan, bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu. Benar. Jadi Dede sih berharap insya Allah mudah-mudahan para peserta Dangdut Akademi 5 ini, yang pertama niat tadi, yang kedua bisa punya karakter, punya ciri khas,
yang beda dari alumni yang lain. Karakter baru ya. Iya, karena ya kita nanti kan kedepannya akan sama-sama berjuang untuk menjayakan musik dangdut, ibaratnya kayak gitu. Jadi pokoknya semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang di Dangdut Akademi 5, persiapkan sesiap-siapnya, mulai dari pembendaharaan lagu, mulai dari mental, mulai dari sikap dan perilaku, attitude kita benar-benar harus dijaga, dan kuncinya harus jadi diri sendiri. Jadi kalau kita prinsipnya kuat, jadi diri sendiri, orang mau nyenggol kita seperti apapun, yang kita akan fokus sama tujuan kita ikut Dangdut Akademi ini tuh untuk apa. Oke, benar-benar. Nah, kalau bicara soal itu juga kan Dede tadi bilang banyak peserta tuh yang mungkin cuma sekedar iseng. Nah, nggak sedikit juga yang sekedar iseng nih malah ibaratnya itu tuh bisa maju jauh nih sampai ke babak 10 besar, 5 besar, ya kan bisa bilang kayak gitu kan. Nah, tapi ketika misalnya ajang kompetisi ini berakhir deh, banyak pentolan dari ajang pencarian bakat ini seperti Dangdut Akademi sendiri, misalnya kan, yang tidak mampu bertahan, tidak konsisten berkarir sebagai penyanyi dangdut gitu loh. Nah, gimana tuh pandangan Dede menurut? Sedangkan Dede sendiri kan sampai saat ini masih konsisten dan masih eksis lah. Ya, Masya Allah. Mungkin ya Dede juga sih sebenarnya ya lillahi ta'ala gitu, lillahi ta'ala, tapi kita tetap berjuang, tetap ikhtiar gimana caranya supaya kita tetap konsisten gitu, eksistensi kita tuh tetap stay gitu. Itu dilakuin selama ini ya berkarya, punya karya dan jalin hubungan baik gitu, menjaga hubungan baik dengan orang yang sudah mensupport kita sampai saat ini gitu. Dan kalau kita sama mengasah kemampuan, karena kalau kemampuan kita masih di situ-situ aja, sementara zaman ini makin maju, ya kita kan akan stuck di situ-situ aja. Jangan berada di zona nyaman aja gitu. Kita harus berani keluar dari zona aman kita gitu ya. Kita ikutin zamannya aja. Sekarang masyarakat lagi caranya gitu ya kan. Ya udah, kita berkarya sesuai sama yang kita mampu, yang kita bisa. Terus sering ngeriset kira-kira orang-orang ini lagi senang apa gitu. Kalau musik dangdut, orang senangnya lagu-lagu yang semacam apa, terus instrumennya yang seperti apa, kayak gitu sih. Sebenarnya ya kita harus sadar akan kemampuan kita sendiri gitu. Oke, nah jadi teman-teman kita mau buat orang sama kita gitu. Selain basicnya, memang kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan orang yang mensupport, ya fans mungkin gitu contohnya. Oke, nah jadi gitu nih teman-teman nih. Intinya perkataannya Dede ini, kita harus selalu up to date dan tidak pernah melupakan penggemar, karena banyak sedikit penggemar punya andil dalam karirnya sendiri. Benar kan? Menurutnya tuh penggemar itu sangat banyak andilnya terhadap perjalanan karir seseorang gitu, karena khususnya penyanyi atau orang entertain gitu, karena kalau diri pribadi gitu, jadi bukan siapa-siapa kalau nggak ada Lesti Lovers gitu, karena mereka yang diri tuh selalu gini, dari dulu kalau misalkan Dede show di mana gitu, yang dilihat adalah orang yang pakai baju biru. Yoi. Orang yang pakai baju biru atau kan gitu. Kalau jadi konser gitu kan, nih ada nggak ya kakak Lesti Lovers gitu. Kalau mereka ada, itu tandanya nih pondasi Dede tuh udah kuat gitu. Selain orang tua Dede gitu, mereka yang melengkapi. Karena coba bayangin kayak sekarang, nyanyi tanpa penonton, tanpa orang-orang yang mensupport kita, ya kita sebatas nyanyi aja. Maksudnya feel-nya tuh nggak all out gitu loh. Kalau kita nyanyi beda kalau misalkan kita ada orang yang mensupport kita itu. Jadi Dede selalu bilang kalau Lesti Lovers, nah sekarang ada keluarga baru Leslar Lovers. Itu mereka adalah keluarga Dede gitu. Tanpa mereka
tanpa mereka Dede ini bukan siapa-siapa. Ya, aku cuma juga ngeliatnya fans-fansnya Leslar, Lesti Lovers juga itu sangat luar biasa. Ini kita ada 5.000 yang nonton GBK aja belum tentu muat ini nih. Nah, nah, Dede, kalau misalnya kita lihat sekarang ya, Dede sendiri kan bisa dikatakan makin akhirnya sudah menikah dan menjadi seorang ibu. Nah, karir Dede kita lihat juga rapih nih, karena Dede tetap rapih karirnya walaupun kesibukannya bertambah. Suami, ngurus anak. Dede punya rahasia apa sih Dede bisa memanage hal itu loh? Rapih, tetap rapih nih. Ya, apa ya? Kalau cuma dibayangin, cuma dipikirin, gimana cara ngebaginya? Anak. Sementara Dede juga yang maksudnya masih secara pemikiran masih labil, secara prinsip hidup nih Dede kadang masih yang aduh nggak deh Dede pengen gini, masih begitu gitu. Tetapi ya Dede jalanin dan belajarnya contohnya kayak Dede nge-treat suami tuh, ngurusin suami, ngelayanin suami tuh baiknya seperti apa, terus ngurusin anak supaya anak juga tidak terbengkalai harusnya seperti apa. Tapi beruntungnya, bersyukurnya alhamdulillah Dede ada orang tua yang ngebantuin gitu. Pasti. Jadi antara suami dan anak tuh ya Dede lagi belajar supaya bisa 50-50 gitu, ke kakak 50, ke anak 50 gitu ya. Kalau bisa Dede juga pengen prioritasin dua-duanya gitu, nggak mau ada yang kurang. Terus sementara Dede juga masih tetap istilahnya Dede nggak mau menghilangkan identitas Dede sebagai penyanyi gitu. Pengen tetap berkarya, dan bersyukurnya lagi alhamdulillah Dede punya suami yang mensupport gitu. Jadi ayo mau bikin apa lagi, ya udah silakan gitu. Dede mau nyanyi, mau Dede harus Dede harus selain bersyukur, Dede harus bisa memanfaatkan semua yang sudah Tuhan kasih untuk Dede gitu. Dede harus terus ikhtiar, terus Dede harus garap sesuatu yang baru lagi, tetap bisa apa ya, karena orang tuh menunggu apa yang Dede buat gitu. Jadi Dede harus bisa memaintain itu dengan baik gitu. Jadi Dede bersyukur sekali punya suami yang memang amat sangat mensupport gitu. Orang-orang sekeliling Dede tuh mensupport Dede banget. Itu yang mungkin sampai saat ini Dede masih bisa tetap bertahan di industri musik dangdut. Aku nggak bisa berkata-kata loh, dengerin apa rahasia ini tuh nggak bisa berkata-kata sampai diem loh. Nah, tapi selain itu ya, makanya kan semakin kesini semakin banyak penyanyi pendatang baru, entah itu dari ajang pencarian bakat atau misalnya mereka dari indie gitu kan. Nah, itu kan banyak juga akhirnya karena pendatangan baru ini, karena mereka ini hadir mau sesuatu yang baru, akhirnya secara nggak langsung tuh banyak penyanyi yang udah berkarir lama tuh kalah saing, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Dede sendiri tuh menanggapin para pendatang baru yang ibaratnya dibilang, wah gitu loh, biar nggak kalah saing nih, Dede harus mau bikin kayak gini, Dede mau bikin kayak gini, nah itu gimana tuh? Itu justru harus dijadikan motivasi ya. Yang bilang tadi gitu, maksudnya ketika kita harus sadar kalau pertama mungkin umur akan bertambah, terus akan banyak lagi generasi muda atau bahkan kualitas yang lebih bagus. Ini yang udah kita punya, minimal kita bisa mempertahankan gitu. Jadi mempertahankan, kita jaga. Yang pertama ya kita punya penggemar, kita punya fans, itu harus kita jaga. Itu yang harus kita ibaratnya ayo kita kunci bareng-bareng gitu. Jadi senang, merekanya senang gitu. Mereka kan ibaratnya penggemar itu kan tidak pernah meminta apa-apa, nggak pernah nuntut apa-apa loh ke kita gitu. Selagi dalam batas wajar mereka meminta karya dari kita, menurut dari itu justru harusnya dijadikan semangat gitu. Jangan takut kalau ada generasi muda nanti ibaratnya kasarnya kita tersingkir. Kalau kita yakin punya kualitas, yakin kita punya potensi, belajar terus, jangan pernah puas, bikin karya yang banyak, jaga hubungan baik sama orang, insya Allah semuanya akan bertahan gitu. Minimal kita bertahan di posisi yang kita udah berdiri gitu. Kayak gitu sih ya bagus ya kita bisa meningkatkan apa yang udah kita punya. Gitu. Mengupgrade diri ya. Upgrade ya bener, apalagi di era sekarang ya.
zaman sekarang kan orang udah banyak kolaborasi, orang udah banyak yang ya di era digital ini kan, yang tadi kita bilang kalau orang mau dikenal banyak orang gitu, ibaratnya mau eksis tuh medianya udah banyak, caranya udah banyak, tinggal cara apa namanya, mau ngambil langkah yang mana nih gitu, mau cari yang cepat atau mau cari yang pelan-pelan tapi pasti gitu. Oke, nah ngomongin soal harus mengupgrade diri, nah Dede sendiri nih, maksudnya di tengah kesibukannya sebagai as a singer, as a mother, and as a wife, gimana sih Dede tuh mengupgrade diri tuh di sela-sela kesibukannya? Dede menggunakan cara seperti apa? Entahkah itu denger lagu terus nyanyiin, atau misalnya nonton YouTube kah? Apa gimana nih? Ya salah satunya Dede risetnya ya dari sekarang kan Instagram udah banyak banget orang yang update apa, TikTok udah banyak yang update apa gitu. Kalaupun Dede nggak turun tangan update sendiri, misalkan ngeriset sendiri, Dede bisa bertanya sama orang-orang sekitar Dede, sekeliling Dede gitu. Dede diskusi sama label, Dede diskusi sama manajemen, sama manajer, sama suami. Kira-kira apa yang bisa Dede buat, apa yang bisa Dede upgrade nih, karena kita harus banyak bertanya sama orang. Kalau kita sendiri ngerasa gue udah puas, gue udah bagus nih, kayaknya gak perlu bikin apa-apa ya, selesai, gak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kita harus mau terima masukan dari orang, karena itu untuk kemajuan kita. Kalau kita mudah tersinggung, kalau kita mudah merasa puas ya gak akan jadi apa-apa menurut Dede gitu. Berarti jadi banyak makanya gitu, kira-kira bagus nggak ya buat Dede. Terus Dede sekarang yang harus Dede perbaiki di industri ini apa ya, kayak gitu sih. Oke, Deh, tapi dibalik itu semua ya kan, Dede yang punya kesibukan lebih banyak sekarang ini kan, kita tahu sendiri banyak ibaratnya tuh rekan-rekan artis, public figure yang akhirnya memilih hengkang vakum ketika menikah, apalagi punya anak. Nah, pertanyaanku, apakah Dede mungkin bakal mengikuti jejak yang sama atau enggak sama sekali? Gimana, Deh? Alasan utamanya? Itu sih balik lagi ke prinsip orang masing-masing ya. Kalau Dede sih, yang pertama karena punya suami yang ibaratnya silahkan membebaskan gitu, pilihan Dede mau milih yang mana, tapi mau tetap menjalankan, ibaratnya mau tetap berkarir pun ya alhamdulillah, sok silakan bangga, selagi memang Dede tahu batasan, tahu tanggung jawab Dede sebagai istri, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri gitu ya. Terus ya buat Dede sih apa ya, selagi memang Dede bisa dan tidak mengganggu kewajiban Dede sih, Dede akan tetap terus ada di industri sih. Itu karena kan sekarang caranya banyak ya, yang dibilang kita tadi gitu, maksudnya kita bisa di rumah aja kita bisa bikin apa gitu, di rumah aja kita bisa masih tetap berkarya gitu. Jadi ya buat Dede saat ini ya masih tetap, insya Allah Dede akan tetap ada di industri ini gitu. Oke, jawabannya sangat bijak dari seorang Lesti ternyata. Deh, apa namanya? Kita dikasih kesempatan, banyak yang senang, banyak yang support ya. Kita harus bisa menjaga itu. Kita harus maintain lah gitu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ini soalnya banyak kan yang mikir kenapa? Banyak yang mikir artis nih kan, udah biar suami aja nih, aku di rumah aja gitu. Biar suami aja yang berkarya, aku support aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Karena Dede mungkin udah biasa hidup perih-merih dari dulu ya, Dede tuh gak bisa hidup mengandalkan orang lain gitu loh. Jadi ya kalau bisa Dede berkarya sendiri, kalau Dede bisa ibaratnya punya tambahan sendiri, kenapa enggak? Toh juga suaminya juga tidak melarang gitu. Selagi Dede memang tahu batasannya ya, buat Dede sih nggak, ya hayo aja gitu. Malah bisa berkarya bareng sama suami itu juga udah ibaratnya itu udah anugerah nih, bareng berdua. Justru kita harus bisa memanfaatkan itu loh. Ketika kita berkarya dengan pasangan kita gitu dan banyak yang senang, kenapa enggak? Ya benar.
benar banget. Waina. Realistis aja gitu di dunia maya nggak? Yo, Kita mah realistis aja. Apalagi Dede ini orangnya nggak bisa diem. Oh lagi sambil aja sampai Dede harus lahiran lebih cepet ibaratnya kasarnya begitu kan? Ya udah ayo aja gitu. Oke, Dede, intinya apa nih? Intinya apa nih? Rahasia Dede menjaga eksistensinya di dunia hiburan. Apa nih? Intinya aja. Kesibukan banyak, ngurus suami, ngurus anak, jadi penyanyi. Intinya gimana nih Dede nih? Yang Dede lakukan, yang Dede cara Dede menjaga eksistensinya itu seperti apa nih intinya nih? Ini bakal bekal buat teman-teman yang nantinya bakal nikah juga ntar nih, atau bakal punya kesibukan lain. Yang pertama, jangan pernah merasa puas. Catat. Yang kedua, harus tetap jadi diri sendiri. Yang ketiga, harus baik sama semua orang. Yang keempat, harus ingat bahwa ini semua tuh titipan. Karena kalau semuanya udah kata Allah, selesai deh. Gak akan punya apa-apa, Kak. Ibaratnya Dede bisa nyanyi, itu kan gift, itu kan titipan dari Allah. Kalau kata Allah misalkan ya sih diangkat amit-amitnya gitu, gak bisa nyanyi, selesai. Dede nggak bisa apa-apa gitu. Itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Yang paling kuat harus kita pertahankan, yang harus kita jaga tuh ya menjaga hubungan baik sama semua orang. Kalau kita bisa baik sama semua orang, otomatis orang akan makin banyak yang sayang sama kita. Amin. Ya benar banget. Kita kalau kemana-mana tuh enak gitu. Kita ketemu sama orang senang, terus kitanya bodo amat dengan huru-hara yang membuat aura negatif ke kita. Jadi udah fokus sama tujuan hidup kita aja, prinsip hidup kita apa, tujuan ke depan apa, udah itu aja yang kita fokusin gitu. Ikhtiar sama banyak doa sama Allah gitu. Intinya sabodo teuing orang mau ngomong apa juga gitu ya. Kalau dapat pokoknya yang kita auranya jelek tinggalin gitu aja. Bentar. Oke. Jauhin aja udah gitu. Deh, mungkin terakhir nih Deh, kita balik lagi ke Dangdut Akademi 5 nih Deh. Nah, mungkin Dede sendiri nih sebagai alumni, sebagai juara, punya pesan apa buat teman-teman, buat adik-adik yang nantinya akan berlaga di kompetisi, yang nantinya akan keluar sebagai juara, yang nantinya akan berkarir di dunia musik tanah air. Apa nih pesannya Deh? Berat ini. Selamat berjuang untuk teman-teman yang lagi ikhtiar di Dangdut Akademi 5. Mungkin pada saat kalian masuk ke dalam rumah Dangdut Akademi, kalian akan merasa bahwa wah, ini perjuangan gue yang sulit, perjuangan gue yang susah. Tetapi nanti kalian akan lebih lagi ngerasain perjuangan-perjuangan yang mesti kalian perkuat lagi gitu. Apa yang mesti kalian lakukan itu setelah kalian keluar dari Dangdut Akademi, setelah kalian keluar lulus dari sekolah kalian. Itu perjuangan kalian yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah puas, jangan pernah minder juga. Kalian harus tetap percaya diri sama diri kalian. Kalian harus yakin bahwa kalian punya potensi yang bagus. Kalian yakin kalian akan bisa. Kalian yakin akan bisa meraih mimpi-mimpi kalian. Dan ingat, jangan pernah tanggepin kiri kanan yang membuat fokus kalian itu hilang. Udah, kalian jadi diri sendiri, fokus sama tujuan hidup kalian. Tujuan kalian ikut Dangdut Akademi ini apa? Udah, itu aja yang kalian fokusin, yang harus kalian tetap lakukan tuh ya upgrade. Misalkan kalau di panggung jurinya pengen apa, ditantang apa, ikutin, belajar, banyak tanya sama coachnya. Terus attitude-nya juga harus dijaga. Menjaga attitude itu bukan berarti kita harus menjadi orang lain ya, karena kadang saking kita terobsesi, gue pengen kelihatan baik nih sama orang gitu, gue pengen dibilang attitude gue baik gitu, jadinya kita jadi orang lain. Bukan berarti kita dituntut harus menjadi orang lain, akan tetapi ya kalian pasti tahu porsi kalian menjadi orang baik itu seperti apa, porsi jadi diri sendiri itu seperti apa, menjaga sikap yang baik itu seperti apa. Jadi menurut Dede itu adalah modal yang mahal dan modal utama, menjaga attitude. Karena kalau pada saat kita berkompetisi sudah banyak orang yang
orang yang nggak respect otomatis kedepannya akan terus begitu. Apa ya, susah gitu kita menjaga respect orang terhadap kita gitu. Jangan sampai orang udah seneng terus pada akhirnya cuman karena hal-hal kecil orang jadinya males sama kita. Nah itu dari hal-hal itu harus dijaga, dan pokoknya jangan pernah puas, intinya belajar terus, semangat. Insya Allah kalau kalian di jalan yang baik, di jalan yang apa ya, sesuai sama alurnya, kalian akan menjadi bintang. Nah, benar banget nih. Nah, begitu nih teman, aku sampai terdiam nih mendengar pesan-pesan Lesti. Sampai terdiam. Nah, Dede, nggak kerasa nih deh, kita udah mau 1 jam lebih atau setengah jam lebih nih kita ngobrol, tapi kayaknya waktu tidak mengizinkan kita untuk bertemu lebih lama. Mungkin aku mau minta tolong ke Dede nih untuk ngingatin, mungkin buat teman-teman yang pengen gapai mimpinya sebagai penyanyi profesional, pengen ikut audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar, bisa kemana sih deh? Gampang banget, sekarang kan lagi berjalan audisi online ya. Jadi kalian langsung aja, kalau nggak tahu cara ikutnya seperti apa, follow Indosiar, follow kapanlagi.com atau follow kapanlagi dangdut. Udah banget caranya. Jadi jangan bosan untuk mencari tahu ya teman-teman, dan ingat jangan sampai salah, karena kadang kalau acara kompetisi besar itu misalkan udah lewat cara belakang aja, wah bahaya. Jalan awal aja udah nggak benar, kedepannya pasti bakalan nggak benar. Jadi kalian benar-benar harus cari informasi yang valid ya, jangan sampai salah. Oke, nah seperti itu teman-teman. Oke, kayaknya nggak kerasa nih kita sudah harus berpisah di sini dan ini. Dede, terima kasih banyak udah mau diganggu, udah meluangkan waktunya untuk kapan lagi teman di sini. Sehat-sehat terus loh. Enggak dong. Amin. Seneng banget Dede akhirnya maksudnya bisa berbagi pengalaman sama sama teman-teman yang lagi pada nonton sekarang, mungkin yang lagi insya Allah bismillah lagi pada mau ikut Dangdut Academy. Amin. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dan buat yang nonton sekarang, barangkali ada yang lagi nonton terus ikutan Dangdut Academy 5, insya Allah nanti ketemu sama Dede ya. Dan kalau kalian ikut, tolong capture sekarang momen ini, capture, fotoin, terus nanti kalau kalian ini gitu. Oke Dede, terima kasih banyak Dede ya. Makasih banyak atas pengalaman semua ceritanya. Kita ketemu lagi nih, nanti kita ketemu lagi di live berikutnya. Siapa tahu kita ngobrol lagi nih Dede ya. Dede, sehat-sehat terus ya. Terus sama karirnya, suami, keluarga, anak sehat terus. Jumpa lagi.